Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sebelumnya biasanya saya ada pantun dulu ya. Ayo, boleh ya tuh Kang. Biasanya Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Garuters ya. Garuters ini panggilannya Garuters. Oh, Garuters. Garuters. Oke, warga Garuters. Nama ya. medianya Garuters dan sebutan untuk warga Garutnya itu Garuters juga. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ya di YouTube ya, mengisi YouTube ya. Mengisi YouTube Garuters. Masuk ke YouTube Kita akan jadi YouTuber terbesar ya di Garut. Betul. Jadi tunggu aja ya Garuters. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bareng. Jadi programnya itu ngobrol bareng. Oh, ya. ngobrol bareng. Ngobrol bareng misalkan sekarang yang belum disipil ya. Ini adalah salah satu mahasiswa yang teman-teman Garuters pasti pengen tahu ceritanya sesuai dengan thumbnail dan judul. Ada ya Kang ya? Ada nanti ya. Okay. Ada nanti thumbnailnya memang rada clickbait sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini program ngobrol bareng akan insya Allah terus berjalan ya di YouTube Garuters. Mantap. Untuk kali ini kita kedatangan Kang Sidik. Halo teman-teman Garuters ya Kang. Teman-teman Garuters ya. Oke, Kang Ilyas. Kang Sidik ini Garuters semua merupakan mahasiswa Unpad ya, angkatan 2021. Betul Kang, 2021. 2021 dan sekarang kelihatannya sekarang kita ada di Saung Kakang, sebut Saka juga. Terima kasih dengan tempat seindah ini kita bisa ngobrol ya. Adem banget Kang. Iya, adem banget ya. Gitu. Dan kita disponsori oleh Tryout UTBK juga ya. Jadi buat teman-teman yang ini nih mau ke perkuliahan terus UTBK gak tahu nih belajar kemana, bisa ke Tryout UTBK ya. Nah ini kita juga sudah dihidangkan dengan kopi-kopi yang enak ya. Dan Thai tea juga dari Thai tea Kang kalau ada. Oh, Thai tea ya. Kaum teh. Kurang culture. Ya, Iya lagi. Kurang culture ya. Kalau culture ada kafeinnya iya, kalau Ustadz Bahrul. Ini enggak apa-apa lah, sedikit gitu. Ya. Sedikit lah. Mirip kopi Kang. Mirip ini kopi ya, anggap saja kopi. Anggap saja kopi. Tapi ini mirip kayak Banjir Daya Kolot ya di Bandung ya. Waduh. Iya, kalau warnanya gini. Tapi mantep banget ya di Saka ya, jadi betul. Bisa datang ke sini. Nah, Kang kurang abdul kalau misalkan saya memperkenalkan Kang Sidik mah. Sok Kang Sidik memperkenalkan diri sendiri lah. Siap Kang. Formatnya bebas nih Kang? Bebas lah Kang. Mau jungkir balik juga gak apa-apa. Oke. Nah, kalau mungkin di sini aku izin perkenalan ya Kang. Oke, halo teman-teman Garuters, wargi Garuters juga gitu. Perkenalkan nih nama aku Sidik Abdul Syakur. Di sini aku bener tadi ya mahasiswa Universitas Pajajaran dan sekarang tuh aku masih maba Kang. Maba 2001 mahasiswa baheula. Kumaha? Mahasiswa naon teh? Purba aja maba, benar bisa. Aduh, jadi aku mahasiswa baheula kan yang sekarang lagi di fase semester akhir, semester 8 dan juga lagi mengerjakan kesibukannya pastinya tugas akhir lah gitu. Betul. Meskipun kadang suka berprinsip segala apapun dilakukan kecuali ngerjain skripsi. Bener ya, padahal skripsi tinggal ngetiknya. Tapi aduh ya Allah. Liurna eta skripsi. Sebenarnya mah skripsi teh gampang, cuma malas. Betul Kang. Kadang ya gitu, kadang bilangnya waduh sibuk, ada yang lain padahal enggak diprioritasin aja. Benar. Dia sibuk rebahan. Ya benar. Ini Kang Sidik itu dari jurusan apa? Oke, kalau dari aku sendiri itu dari jurusan D4 Kang. D4 Sekolah Vokasi Unpad. Jurusannya agroteknopreneur gitu. Iya. Agroteknopreneur. Preneur kan. Maksudnya naon itu preneur itu ya. Biasanya kan teman-teman mungkin taunya agribisnis, agroteknologi gitu ya. Kalau sekarang emang di Unpad ada jurusan baru berdiri dari tahun 2019 itu agroteknopreneur. Jadi lebih ke kan saya mah taunya entrepreneur. Iya, benar. Jadi itu mah agro mah kan pertanian ya. Pertanian benar. Jadi ini mah lebih ke Garuters kayaknya bukan bertani aja ya, tapi kita bisa memanage ya. Iya, benar, manage. Terus ini kan karena D4 juga, kita ini lebih ke arah praktisi sih gitu. Jadi kan kalau misal ibaratnya SMK
sederhananya SMA SMK lah gitu. Kalau SMA biasanya S1 yang fokus ke ilmu pengetahuan, kalau kita praktiknya secara lapangan gitu. Ya, jadi agroteknopreneur ini bisnis dan juga praktisi di bidang pertanian agrokompleks gitu. Mantap jika nanya. Keren emang saya soalnya karena wargi Garut ya kan banyaknya itu emang di bidang pertanian. Betul. Dan kita tuh butuh orang yang memang bisa bukan sekedar hanya menanam terus panen gitu kan, tapi kita juga yang bisa ngolahnya. Betul, cara bisnisnya kayak gimana kan? Betul itu kan. Coba teh aya pare beas kemana ke dia? Nggak pakcoy, bisa boga salada. Jadi kemana ke nya? Dimakan sendiri. Tapi kan di Garut mah bukan kayak kampung adat ya. Kalau saya kan spill dikit ya, saya belajar tentang kebudayaan Sunda juga. Kan kalau di kampung adat Baduy mah ya beras itu dijual di lingkungan mereka di lingkungannya sendiri. Dan itu pun jadi mensejahterakan mereka. Tapi kan kalau misalkan di Garut mah ada enggak gitu ya, harus ada jual ekonomi yang berputar. Ada yang putar, benar kan, kayak gitu, harus ada kebutuhan. Nah gitu, jadi teman-teman Garuters yang mau berkuliah di Unpad ini salah satunya ada jurusan ini ya. Bener banget. Jadi ya bagus banget lah buat kedepannya kita memajukan Garut gitu. Bisa nih salah satunya kita masuk ke jurusan agroteknopreneur. Benar. Nah itu sebenarnya pengen di-spill juga sih ya. Boleh. Naon tak apa dah yang di-spill? Ngeri. Wah ini spill kan agak-agak trauma ya, nah dia ada di-spill dah ya. Bukan spill kontroversial. Oke. Dia mah lebih ke di Unpad tuh kuliahnya kayak gimana? Soalnya saya kan di UPI, suasananya pegunungan gitu, deket ke Lembang gitu. Oke. Nanti wah itu bahasan UPI mah narasumber selanjutnya. Nah ini di Unpad nih yang dekat sebenarnya dari Garut. Bener Kang. Nah gimana ya suasananya, kuliahnya kayak gimana sih? Oke, siap. Nah pertama ya Kang nih buat Unpad sendiri. Tadi sih bener aku nge-mention dari Kang Ilyas bilang bahwa Unpad ini deket dari sini gitu ya Kang. Dan teman-teman mungkin perlu ditahu sebenarnya kita tuh ada beberapa universitas yang memang masuk top 10 Kang gitu, dan deket dari Garut, yaitu ada Unpad, ITB lah gitu. Dan kalau TMI lah ya Kang, sedikit tuh masih information dikit. Bahwa si Unpad ini tuh jaraknya kalau pakai motor dari sini ke Unpad tuh cuman sekitar kalau misalkan macet itu 1 jam 20 menit. Ya, benar. Kalau nggak macet 50 menit doang kan. 50 menit. Jauhan kini tidak ke Cikajang kan daripada Cikajang Candi Hadang orang. Bener. Nah gitu Kang. Jadi dekat lah gitu. Terus suasananya juga mungkin yang aku kerasain awalnya ya berekspektasi ketika ke Unpad tuh Unpadnya ada di Bandung. Ya sih benar sih. Benar. Awalnya sudah iya mas lagu lagi kan Universitas di Bandung Pajajaran. Apa nyatanya gimana? Di Nangor ya. Di Nangor. Sumedang ya. Bener kan, Nangor teh Sumedang. Nah kalau ditanya jadi gimana Unpad, yang pertama ternyata Unpadnya di kampung-kampung oke kan gitu, henteu terlalu perkotaan. Tapi yang membuat merasa kota gara-gara Unpad ya benar. Jadi suasana Unpad mah ya gitu ya. Mun suasana Jatinangor mah seru aja. Garut asli. Jatinangor pendidikan banget. Nah itu gara-gara ada 4 kampus ada 3 kampus top ya Kang, ada Unpad, ITB, IPDN. Nah jadi Jatinangor ini emang ke-up sebagai yang memang kota pendidikan lah ya gitu, pendidikannya di sana mungkin karena banyak univ itu sehingga padat oleh mahasiswa Kang gitu. Itu yang pertama dari segi geografis gitu ya. Benar. Geografis, terus nondinya Kang suasana jujur di sana karena pas Abi ninggal ketinggian ya Kang lewat aplikasi masih 700 mdpl Kang Unpad tuh. 700 berarti tinggi ya. Cuman nggak rendah tinggi yang panas juga gitu. Jadi kita emang kalau ke Unpad tuh nanjak sih Kang, kalau misal ke sana gitu ya, ke Unpadnya langsung emang kita tuh mau ke mau ke fakultas-fakultas lain tuh harus nanjak gitu. Bener harus kena greg heula deh nya. Ya bener. Kudu nanjak deh. Nanjak deh. Jadi suasananya cukup asri lah Kang gitu. Sama di sana tuh karena banyak pisan tatangkalan. Pertama kali saya ke Unpad, ternyata banyak tatangkalan juga hutan. Asli Kang, aduh ya Allah. Ternyata banyak pisan tatangkalan buat kadang kita merasa
ini enak sejuk, kadang kita juga merasa ini teh asik gak hutan. Dipikir-pikir tapi mending gitu daripada di gurun gitu. panas ya kan ya. Panas. Tidak nyaman ya kudu boga AC, tapi mah AC gelembung lah. Ya Angin gelembung. Angin gitu. gelembung benar. Nah, terus di Unpad Gitu tuh ya kayak asri, suasananya nyaman dan sebagainya. Ingin ini sih lebih ingin tahu lebih dalam di Unpad tuh sebenarnya dari segi pembelajaran nih. Oke, Nah, masuk pembelajaran kayak apakah intensif gitu ya di Unpad mau kayak kamu harus harus membaca buku tiap hari. Nah, Unpad kayak gimana? Unpad gimana? Selama 4 tahun ini ya Kang gitu, yang aku rasain kultur belajar di Unpad. Ini mah jujur ya teman-teman, ternyata Kang di Unpad mah santai kene. Oh, santai. Asli Kang, santai kene. Mau aku ngobrol ke hampir semua fakultas memang gitu. Kita emang kayak dituntut buat ambis lah ya gitu, buat nggak ambis sih sebenarnya, memenuhi tujuan belajar itu gitu ya, kayak baca buku. Ada Kang nih yang fakultasnya disuruh per minggunya tuh harus namatin baca buku sekali. Ada itu fakultas FI ilmu budaya rata-rata gitu. Terus tapi ada juga yang memang ya udah biasa aja gitu Kang, yang penting dikasih tugas, kamu kerjain, ikut ujian, dapat A. Tidak nih kalau aku juga ini ya Kang, jujur sharing sama punya teman dari ITB. Mereka tuh kayak laprak tuh everywhere, every time. Bener sih kayak, bener. Stres gitu. Laprak terus. Kan aku kan pernah kepanitiaan sama yang ITB gitu ya kan. Mereka tuh kalau misal aku pas ikut kepanitiaan ya udah, ketika kepanitiaan fokus kepanitiaan gitu ya. Tugasnya ya udahlah kita karena masih ada waktu coba di waktu lain. Kalau ITB tuh enggak kan, kayak meskipun rapat malam nih, guys aku sambil tugas ya. Kan gitu kan, dan ternyata pas aku ngerasa oh iya ternyata di Unpad tidak seintens itu kan gitu. Jujur asli, dan ternyata juga dari dosen-dosennya juga yang enggak strict itu juga Kang, benar. Tapi gimana ya kalau misalkan kita udah ngedengar lulusan Unpad, kayaknya udah wah ini manusia yang keren gitu, manusia yang berpendidikan karena PT yang masuk jajaran top lah ya. Itu nah, apakah ada treatment khusus nih di Unpad? Kayak kalau Unpad tuh identiknya pembelajarnya kayak gini loh dosennya, atau kayak kita udah dibebasin aja sama dosen tapi kita belajar di luar misalnya, atau kita banyak yang organisasi. Nah, gimana, apa yang membedakannya Unpad, ITB dan univ lainnya gitu? Nah, ini kan salah satu fun fact yang dari Unpad. Jujur ketika ditanya apa bedanya Unpad sama univ lain, kalau dari segi akademik prestasi, jujur sih masih belum bisa lihat ieu Kang gitu, cantiasa ningali si pembedanya gitu. Ya, secara kualitatif. Unpad gitu ya. Terkenal dengan melahirkan selebgram gitu kan. Bener sih. Selos. Uus bener. Megawati gitu kan di Unpad. Megawati Poli. Iya benar, itu Poli lah. Megawati itu kan yang gitu. itu juga. Itu teh cuman ya kita skip aja bahasanya karena terlalu pinggir jurang. Ini bukan lagi pinggir jurang. Udah masuk. Ini udah masuk. Jadi singkatnya Kang sih itu ya, yang membedakan itu menurut aku tuh ini ya Kang, apa namanya? Kalau di Unpad tuh ya tadi pembedanya tuh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau di Unpad tuh kan sebenarnya tadi ya yang aku katakan kenapa prestasi nggak bisa dijadikan pembeda, karena Unpad ini tuh memang kalau dilihat sampai sekarang teh belum terlalu fokus akan hal itu Kang. Akan tetapi yang menjadi pembeda, ada memang beberapa dosen yang dia tuh memang punya semangat tinggi buat kejar si prestasi-prestasi gitu. Kayak nih di fakultas aku gak jarang semua orang yang nyuruh si mahasiswa teh ikut PKM, ikut lomba-lomba, rilis jurnal. Gak semua gitu Kang, gak terlalu ketat gitulah. Tapi kalau kamu misal udah masuk nih ya Kang di suatu circle yang emang ambis di Unpad, wah itu sekalinya ambis di Unpad, langsung ini sih bener-bener naik namanya gitu Kang. Kayak contoh teman-teman aku yang banyak yang mawapres gitu. Padahal aku tahu gitu, dia awalnya ya cuman coba-coba gara-gara disuruh dosennya gitu ya, disuruh lomba lah dikit-dikit gitu, menang atau enggak terserah nanti. Tapi gara-gara hal itu dari dikit pada akhirnya circle-nya dia tuh yang dalam artian yang ambis-ambis ini gitu ya Kang, yang terkoneksi dengan dosen-dosen itu tuh jadi melesat Kang gitu. Iya. Bahkan ada salah satu teman-teman aku tuh yang sekarang ada yang double degree, yang udah lulus duluan gitu ya Kang. Terus
ini Kang Fahmi COC. Nah, dia juga Nah. salah satu teman aku gitu. Serius? Serius Kang. Wajah, Iya, ya. Fahmi Keren, COC. keren. Keren sih Heeh. Fahmi ini. Aku tahu awalnya kan ya kita Kabim, namanya Kabim Unpad, dan setelah kesini wah dia sih jadi benar-benar langsung jadi mawapres gitu, dan dia ternyata dari awalnya emang ketemunya dengan circle yang oke, dengan dosen yang oke juga, dan bisa nge-hype up itu gitu Kang. Itu sih menurut aku kunci pembeda dari Unpad tuh, kalau kamu udah masuk satu circle yang oke banget gitu, itu bisa benar-benar langsung naikin sih gitu, mau itu dari segi prestasi, pembelajaran, dan lain-lain. Iya, berarti benar ya Garuters ya, ketika kita sudah berkumpul ya, pokoknya bukan pilih-pilih teman atau ya. Benar. Pilihlah tempat atau teman yang bisa membawa kamu lebih maju lagi, lebih mempunyai value lagi. Karena kalau dulu kan dari SD kita harus pilih-pilih teman. Sebenarnya bukan pilih-pilih teman ya. Kita berteman dengan siapapun, cuman kita untuk berjuang gitu ya, untuk berikhtiar, untuk mengembangkan diri, itu butuh circle yang bagus memang. Karena istilahnya kalau kita berkumpul di tempat apa ya, banyak yang sampahnya gitu ya, kan ke KTP-an lah ya, KTP-an bauna. Kalau kita berteman dengan yang jualan parfum misalkan ya, itu kita KTP-an parfum. Karena ya kadang misalkan mood kita lagi apa, teman kita tuh ngegiring kemana misalkan, ngegiring. Jadi ya betul sih, carilah circle atau komunitas ya, benar, organisasi, atau kan kita ngerantau ya, orang Garut ngerantau ke Nangor meskipun dekat ya, tapi kan tetap ya kita jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan yang di Garut kan udah lah ya, udah adem gitu ya, kayak ya udah gini-gini aja lah di Garut mah. Cuman kalau misalkan orang di perantauan ya tentunya butuh lah tempat untuk berkumpul itu. Nah ini nih, kalau berarti Kang Sidik kan berarti circle-nya kayaknya bagus-bagus ya. Nah saat ini nih Kang Sidik udah ikutan komunitas apa aja, organisasi apa aja, atau enggak ini Kang Sidik itu lagi berkumpul banyak sama siapa aja sih? Oke. Buat itu ya Kang, buat kegiatan berarti ya Kang, kegiatan yang pernah diikutin di Unpad tuh sebenarnya sigana Kang ini terbiasa atau kebawaan ti dulu ya Kang, ti SMA emang suka yang namanya organisasi gitu. Sehingga waktu masuk Unpad ya Kang, semester 1 jebret aku langsung ambil 5 organisasi. Wah, ambis mafia organisasi, mafia solawat ya, mafia organisasi. Asli Kang, puncak baturan aja wah dik sedages pada mah sada tong kuliah lah juga sada organisasi we gitu nya. 5 Kang aku waktu pertama masuk semester 1 aku ikutan yang pernah aku ikutin tuh yang pertama Syamil Unpad namanya, itu kayak lembaga dakwah atau rohisnya Unpad lah. Aduh, insyaallah izin kan. Yang kedua DKM Al Amanah, ini tuh sama kayak rohisnya cuma tingkat fakultas kan gitu. Terus yang ketiga aku ikutan Kabim Unpad, yang mana ini tuh perkumpulan komunitas, sih lebih ke organisasi, yang mana ini tuh ngumpulin orang-orang yang KIPKA gitu. KIPKA bidik misi gitu. Jadi kan di sana tuh emang ada kumpulannya buat menghimpun kayak informasi, terus anak-anak KIPKA juga bisa dapetin apa ya, kayak lingkungan yang memang suportif gitu, akan biasanya ada pembinaan, kalau nggak ada olahraga dan lain-lain lah gitu banyak. Terus aku juga ikut himpunan Kang, klinik tanaman namanya gitu. Klinik tanaman. Nah, itu sebenarnya Kang ini mah ada kesinambungan sama keinginan aku tuh awal mah kesehatan kan. Kesehatan, anak-anak benar-benar strik kesehatan, cuma dia ternyata pilihannya di sini. Takdir gitu. Allah, Takdir Allah, masyaallah sampai saat ini ya. Jadi mengobatinya dengan ikut jadi dokter tanaman lah. Dokter tanaman, ya, betul. Sama-sama menyembuhkan makhluk hidup, benar. Dan bedanya nya ieu mah tanaman. Selaras sama jurusan gak sih? Iya, selaras benar. Nah, itu. Sama satu lagi aku tuan ini sih, Pride Garut. Pamasagi. Pamasagi. Paguyuban mahasiswa Garut Intan, yang mana itu tuh orang-orang Garut yang berkuliah di Unpad gitu. Gitu. Jadi sebenarnya setiap univ tuh ada yang komunitas yang orang Garut. Orang Garut aja kan? Iya, ada. Nah, sebenarnya itu apa sih sebenarnya benefitnya? Sebenarnya aku juga ikutan sih di UPI. Ada KM gitu. Nah, sekarang Kang Sidik di Pamasagi. Sebenarnya buat teman-teman ini yang kayaknya SMA mah masih belum ini ya, belum nanti gimana gitu. Nah, Pamasagi ini itu tempat apa sih sebenarnya untuk orang-orang Garut ketika kuliah di Unpad? Nah, benar Kang. Jadi si Pamasagi ya Kangnya jujur
wadah pertama aku ketika di Unpad gitu Kang. Ah, Jadi ketika di Unpad kan bahasa aku mah masuknya waktu Covid ya Kang. iya. Tapi anak-anak Garut yang di Unpad tuh atau Pamasagi itu udah kumpul duluan Kang. Oh, Ya jadi kita udah kenal duluan. Oh mana Unpad jurusan naon gitu. Jadi aku udah punya istilahnya teman duluan lah gitu. iya Udah benar. punya teman duluan buat sebelum nanti melihat ke atau kayak datang ke Unpad Iya gitu. benar. Sehingga menurut aku si Pamasagi ini menolong aku yang pertama beradaptasi secara cepat kan Betul. gitu. Jadi oh iya gini kan orang Unpad teh ya sama-sama kieu-kieu keneh gitu lah. Ah. Jadi aku teh yang awalnya banyak ketakutan, lah saya mau itu sieun ti Jakarta, sieun ti itu ti Oh, dieu benar gitu sih, ya. iya benar. Kumahanya jelema apakah kayak kan di sini takut kampung, takut naon jujur gitu Abi. Mimiti ah sih oke ka Unpad jadi kampungan wae ya gitu tuh kumaha. Tapi ternyata ya udah sih mahasiswa ternyata sama-sama aja gitu. Aku belajar adaptasi dulu yang kuliah di Unpad dari Garut, dari Pamasagi. Terus kemudian setelah ke sana, oh ya udah sama-sama aja, paling nu beda mah heureuyna yang Oh iya benar. heureuyna lah jokes. Jokesnya berkembang lah ya. Benar kudu mengikuti jokes-jokes Jaksel gitu Jaksel, ya. lo gue ya. Lo gue iya. Culture, ya lagi. Aduh. Nah, biasanya Aduh. itu ya anak-anak Unpad tuh. Jadi Garut terus ya, yang masih SMA nih kelas 12 kayak banyak overthinking ya Benar. banyak overthinkingnya ketika kita mau kuliah. Kita tuh bakal ada temen gak sih yang ngajak gak sih buat setidaknya nongkrong dan sebagainya, karena kuliah unggul mah capek ya, kuliah asli, pulang asli. kuliah pulang. Nah, setidaknya kita bisa berkumpul, bisa nongkrong bareng dengan Pamasagi kalau misalkan orang Garut Orang yang Garut benar. ya insya Allah nanti yang keterima di Unpad, amin. Amin, ditunggu teman-teman. Nanti kontak saja Pamasagi, nanti dirangkul ya sama kakak-kakak Pamasagi. Oke, gitu ya Garuters. Benar. Jadi kalau misalkan nyari informasi dan sebagainya bisa di IG Pamasagi ya, perkumpulan orang Garut nih. Benar. Perkumpulan mahasiswa Mahasiswa Unpad Unpad, asli Garut. asli gitu Garut ya. tah leres Pokoknya gitu Kang. bisa dicek ke Pamasagi. Nah, sebenarnya tadi tuh ada beberapa yang menarik sih Kang. Mas Sidik. Jadi kan ada perkumpulan Kipka Betul dan lain ada. sebagainya. Nah, ini Kang Sidik tuh berarti Kipka ya? Iya benar Kang, Kipka. benar Kipka. Nah, kalau Kipka tuh kan pasti tentunya ada beberapa seleksi masuk dulu ya sebelum Kipka tuh. Ada dulu mah SNM, Betul, SBM, UM, SMUP apa tadi? Iya, nama seleksi mandiri Universitas Pajajaran. Ya, SMUP ya. Betul. Nah, tips and triknya weh Kang. Tips and triknya SNM, SBM, SMUP itu, terus nih Kipka nih gimana ya biar si warga Garuters itu bisa berkuliah tanpa memikirkan biaya gitu. Benar Kang. Oke. Nah, jadi Kang buat yang pertama tentang kuliah ya tanya Kang. Nah, cerita dikit lah ya Kang. Jadi aku tuh kan karena tadi Unpad ini tuh adalah sebuah jalan, bukan pilihan gitu ya. Bukan pilihan tapi sebuah jalan. Karena aku tuh di tahun yang sama gitu Kang, aku tuh ketolak sekitar 12 universitas Kang. Gitu ya. 12 universitas. Nah, jadi Kang buat si Kipka ini mungkin aku sedikit flashback tentang tadi ya perjalanan SNM, SBM dan lain-lain. Aku tuh ketolak sekitar kurang lebih 12 universitas Kang gitu. 12 universitas yang ada dari awal aku inget banget ada UGM. Pokoknya aku tuh awalnya kenapa akhirnya Unpad adalah sebuah jalan bukan pilihan. Itu aku pengen kuliah di luar Jawa. Jawa Barat. Aduh. Kalimantan. Aduh. Ya Allah, jadi hoyong di luar Jawa Barat Kang. Mata abi daftar pertama UGM, Undip, UNER gitu Kang. Terus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus nya nu jararauh ya pokoknya yang di luar Jawa Barat tuh sekitar ya gitulah. UIN Jakarta Kang, aku SNMPTN tuh pilih UIN Jakarta, SBM pilih Undip gitu ya, tadi pilih Undip dan lain-lainnya. Dan ketika itu ya yang pastilah tadi kan ketolak ketolak hampir semua universitas di luar Jawa, dan aku juga nyoba Kang ya yang di internal Jawa ya, internal Jawa Barat. Ada Unsil Kang, Unsil Tasik. Terus Telkom aku daftar, Polban juga aku daftar Kang, Polban. Terus aku daftar ITB dan Unpad ini Kang ya. Unpad itu pilihan terakhir. Terakhir bisa. Terakhir. Dan bukan kesengajaan juga daftar teh. Ketidaksengajaan. Iya mah, abi inget kan ya babaturan abi si Chandra Kang. Oh iya Pak. Si Chandra. Nah, itu teh H-5 penutupan daftar SMUP ngasih ke abi kayak ngasih tahu gitu di
depan SMA aya mana Maknarnya mungkinnya. Oh iya. Maknar tuh sih kan? Ingat ngora Maknar dah. Di dia teh ngobrol gitu. Lumayan. Kan abi can keterima unifnya Kang gitu. Ditawarin, "Ya sana ada Unpad D4 cenah." Hah, Unpad D4 aya. Dan ternyata SMUP Unpad D4 ini tuh memang pembukaannya terakhir banget gitu Kang. Jadi sebelum SMUP D4 sebenarnya Unpad tuh buka SMUP S1 gitu. Cuman aku nggak daftar kan karena nya aya tekadinya oge gitu lah. Ya, tapi akhirnya daftar Unpad dan adalah di sini gitu. Di Unpad, alhamdulillah. Unpad berbondong-bondong. Cuman terakhir. Astagfirullah dan gitulah. Dan untuk informasi juga kan, aku daftar yang 12 univ itu banyak itu. Aku tuh semua gratis Kang gitu. Caranya dan KIPKA. Oh, KIPKA. Nah, jadi sebenarnya KIPKA ini tuh menolong aku buat cobain pendaftaran semua ujian mandiri gitu kan, mulai dari UGM dan lain-lain. Kan kalau yang berat dari ujian mandiri itu si biasanya teh mun kahiji ujianna mah geus pugu berat ya kan. Setelah lagi deg-degan. Tapi yang sebelumnya juga berat kan duit. Iya benar ya. Sebelum KIPKA ya. Iya, sebelum KIPKA mah karena ujian mandiri itu ada yang 300, 400, 600 gitu. Cuman karena aku daftar KIPKA nih ya dari awal. Jadi emang kan pendaftaran KIPKA ini tuh sebelum nyobain univ-univ, daftar dulu KIPKA-nya khusus gitu, daftar KIPKA. Dan alhamdulillah tuh semua yang itu tuh digratiskan gitu Kang. Jadi benar gak, terus jadi kalau misalkan kita punya keinginan untuk kuliah benar kan jangan jadi apa ya blok ya kalau otak kita tuh gak ada duit benar padahal banyak jalannya, banyak beasiswa, ada KIPKA, beasiswa tunas, beasiswa GFLS, benar, Bright dan lain-lain, banyak banget. Kalau S2 juga ada LPDP, benar Kang, benar. Jadi janganlah memblok diri kalian bahwa tidak punya uang, karena sebenarnya kan investasi ya. Benar pendidikan investasi untuk diri kita, untuk membahagiakan orang tua kita dan sebagainya. Dan Allah akan bukakan jalan. Benar. Ya. Nah Kang, buat tambahan juga buat KIPKA ini, kan karena KIPKA ini mah mun istilah nama amanah negara ya, buat yang dititipin ke aku biar aku tuh bisa menempuh pendidikan gitu. Sehingga ya ketika masuk Unpad, jadi kuliah tuh daftar KIP, terus kita bisa dikatakan penerima KIPKA tuh setelah masuk universitas Kang. Tapi setelah masuk univ juga nggak langsung otomatis kamu KIP gitu, tapi ada seleksinya lagi gitu Kang. Itu mungkin di semua universitas tuh kayak gitu Kang. Jadi makanya kenapa pendaftar KIPKA tuh nggak semua keterima KIPKA setelah masuk kuliah gitu Kang. Nah cuman ini Kang nih yang ini mungkin rahasia bukan rahasia dapur sih, rahasia yang baru diketahui ketika masuk Unpad gitu ya Kang, yang emang Unpad tuh ternyata nggak ngasih tahu ke ini gitu. Kalau di Unpad tuh kalau misal kamu nggak keterima KIPKA, tapi kamu tuh bisa dapat kesempatan beasiswa Unpad Kang. Yang mana itu tuh satu, kita bisa gratis UKT Kang. Alhamdulillah. Ya, gratis UKT, pemotongan UKT 50-70% Kang Bang. Dan tetap dari awal ditetapinnya gitu. Dari awal kuliah dapat pemotongan dan bahkan bisa ngajuin banding gitu. Kan kalau ngajuin banding mah sepertinya semua univ bisa gitu ya. Tapi ini tuh yang emang gak dikasih tahu, ternyata Unpad ada beasiswa yang gini Kang gitu. Dan aku tahu informasi ini dari beberapa teman aku yang emang gak keterima KIPKA gitu. Jadi sebenarnya untuk Unpad tuh banyak ya. Iya benar Kang, asli. Allah tuh dikurangi biaya, asli. Bisa UKT-nya juga bisa UKT hilang lah, dari bisa hilang. Ya. Asal kita harus berusaha dan berikhtiar ya Kang Sidik. Benar. Nah terakhir nih Kang Sidik, karena udah sekarang 30 menit ya nontonnya, juga sampai akhirnya nonton. Jadi harapan nih Kang Sidik untuk teman-teman SMA, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, akang-akang, pokoknya semua warga Garuters tentang tentang gimana sih warga Garut tuh punya keinginan untuk kuliah dan harapan Kang Sidik lah untuk warga Garut. Boleh. Sekitarnya bisa ada nonton lagi sekitarnya. Ya, Kang Ewa sebelum ya, tapi fun fact, nama aku teh Sidik Abdul Syakur. Bupati. Terang tuh. Jadi begitu denger tadi harapan buat Garuters asa jadi bupati gitu ya. Udah enggak bisa desa-desa sana bupati. Amin. Kang Aing ya, jabar mah Bapak Aing, Kang Aing. Ya Allah ya gitulah. Jadi buat amanahnya buat para wargi Garuters gitu, kalau dari aku sendiri yang pertama nih buat anak-anak kelas 12, semua kalangan lah ya Kang, semua kalangan. Yang pertama, teman-teman ketika teman-teman ada keinginan atau niat untuk kuliah, jaga hal itu gitu. Dalam artian karena si niat ini tuh menjadi modal awal buat teman-teman tuh bisa dibukakan ke step selanjutnya sama Allah itu gitu. Jadi kalau teman-teman udah
sigana ya hayang kuliah hayang lanjut deui, itu jaga terus niatnya gitu buat jadi bahan bakar. Terus yang kedua nih, setelah teman-teman punya niat, kan setiap ada keinginan pasti harus dijalanin ya Kang gitu, harus tetap dijugjug lah gitu. Maka dari itu setelah ada keinginan, teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya Kang gitu, informasi asli Kang, nu bisa naha abi tadi ya, bisa ketolak 12 universitas, bisa tetap gratis gitu, terus bisa dapat beasiswa-beasiswa itu karena rajin cari info Kang gitu. Informasi sih penting banget gitu. Jadi kita tahu peluang-peluang yang ada di sana. Karena ya buat pesan yang ketiga tuh yang secara umum buat teman-teman adalah ketika udah tahu infonya, udah ada niatnya, ya teman-teman lakuin gitu. Teman-teman jangan cuman ketika udah tahu diem aja gitu kan, istilah namanya nggak apal, ternyata kieunya ya udah we gitu ya, atau gitu lah, like we share gitu, lakuin gitulah. Jadi teman-teman harus berjuang segimanapun itu pedihnya gitulah Kang. Buat teman-teman yang sekarang mungkin udah UTBK, setelah itu ngapain, nunggu hasil kah? Menurut aku jangan ya, sayang banget gitu. Teman-teman langsung cari info tentang ujian mandiri, langsung cari info tentang kuliah-kuliah lain, beasiswa-beasiswa lain, dan tetap belajar itu. Terus Kang Gay sahadinya barudak. Oh, kelas 11 ya, kelas 11. Kelas 11 yang 1 tahun teh mau karasa tuh sih kan. Benar, Kang. Abige tiba-tiba kieu beres aja. Perasaan kelas 11 kene. Kelas 11 kene. Pokoknya waktu berhenti 2019. Oh iya benar-benarnya ada Covid ya. Aduh ya Allah. Nah, buat teman-teman kelas 11 dari sekarang harus wajib banget tahu tujuannya apa. Seenggaknya kalaupun belum benar tujuan yang kedepannya jauh, tapi teman-teman tujuan 1 tahun setelahnya ini sebenarnya pengen kemana sih setelah ini, kerja atau kuliah gitu. Nah itu harus udah kebentuk sih Kang, menurut aku harus coba udah dibagi 2 jalur gitu lah. Kalau kerja kan harus ada jalannya, kalau kuliah ya tadi jalannya kayak cari-cari info, belajar dan lain-lain. Terus Kang Gewardi, Bapak Ibu warga Garut sekalian, Tasika Bupati gitu. Bupati ya Allah. Nah buat ibu-ibu, bapak-bapak atau keluarga-keluarga yang sekarang udah punya anak tadi ya dalam usia yang dikatakan sekarang mulai ini sih, itu tuh waktu-waktu krisis ya Kang, mau dilanjut kemana, dukung sepenuhnya anaknya satu gitu ya, apapun keinginannya, coba tanyain, coba ngobrol, deep talk, istilah Gen Z lah, deep talk ya, ari gen milenial kan istilahnya kongko lah gitulah, kopi lah gitu, ajak ngobrol, terus dukung sepenuhnya. Kalau bisa misal kayak carikan kenalan atau kolega yang memang sudah punya pengalaman dan lain-lain, itu support banget sih Kang. Karena janji ini mungkin aku sedikit ngutip ya, janji Allah buat orang yang berilmu tuh bakal dinaikkan derajatnya gitu. Bukan cuman orangnya tapi keluarganya dan lain-lain. Terus ketika anaknya juga sedang menempuh kuliah atau apapun, semua jalan teh Kang dibukakan gitu. Mulai dari rezeki, terusnya naonnya siga popularitas dalam artian mungkin anaknya bisa berprestasi kan uka bawana tetap orang tuanya gitu, bener kan Kang? Terus kebanggaan juga sih gitu bisa punya anak yang se-upgrade itu, yang mungkin eta cita-cita juga sih bagi banyak orang. Eta sih Kang Garut. Iya, patur nuhun pisan Kang Sidik Abdul Syakur. Kita ayamina Kang Sidik Abdul Syakur. Terima kasih ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya lagi bisa ke Instagram pribadi Sidik apa? Boleh. SHI_DDIKI_AS. Asup boleh. Dan jangan lupa untuk informasi tentang perkuliahan di mana lagi selain di Garuters ya. Nah, di media lain susah. Kalau di kita insya Allah ada ya. Jadi terima kasih Kang Sidik dan terima kasih bagi Garuters semuanya. Kalau misalkan punya requestan pengen siapa yang diundang bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Ayo napisan ya Kang. Ayo langsung. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Sidik dan semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hayu. Oh, hayu. Teman-teman rutan korigo. Boleh, siap. Salam.